Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Balai Latihan Kerja Garut, tempatnya belajar dan meningkatkan pengetahuan serta kompetensi vokasi secara mandiri. Bagi yang belum tahu, perkenalkan, nama saya Ari Riyadi. Saya adalah seorang instruktur dari Balai Latihan Kerja Kabupaten Garut. Di sini saya membuat konten video learning dengan materi pada sub kejuruan desain grafis atau desain komunikasi visual sebagai satu alternatif media pelatihan untuk teman-teman yang ingin belajar dan meningkatkan kompetensinya di bidang desain grafis. Pada video kali ini kita akan memasuki materi elemen kompetensi yang ketiga dari unit kompetensi mengaplikasikan prinsip dasar desain, yaitu menjelaskan pengertian dasar desain sebagai bagian dari lingkup seni rupa. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita review sedikit materi pada dua video sebelumnya yang membahas tentang pengetahuan dasar desain dan pengetahuan dasar seni rupa. Dari dua materi sebelumnya dapat kita ketahui bahwa desain merupakan bagian dari budaya rupa dan merupakan cabang dari keilmuan seni rupa. Pada elemen kompetensi ini, kita akan membahas lebih detail terkait perbedaan antara desain dengan seni rupa. Pada dasarnya, seniman dan desainer sama-sama membuat suatu komposisi visual menggunakan basis pengetahuan yang sama. Walaupun demikian, jika kita telaah lebih dalam, ternyata desain dan seni rupa memiliki berbagai perbedaan. Sering kita jumpai seorang desainer menganggap diri mereka sebagai seorang seniman. Sebaliknya, seorang seniman juga seringkali menganggap diri mereka sebagai seorang desainer. Jadi, apa sebenarnya perbedaan antara seni dengan desain? Akan kita bahas di video ini. Elemen kompetensi ini akan terbagi ke dalam 4 topik bahasan. Di antaranya yang pertama, membahas perbedaan antara seni rupa dan desain. Kemudian yang kedua, membahas perbedaan desain grafis atau desain komunikasi visual dengan bidang desain lainnya. Kemudian yang ketiga, membahas fungsi utama desain grafis atau desain komunikasi visual. Dan yang keempat, membahas prinsip dasar desain grafis. Baik, kita langsung saja ke topik bahasan yang pertama, yaitu tentang perbedaan antara seni rupa dengan desain. Untuk memudahkan kita memahami perbedaan antara desain dengan seni rupa, saya akan menyajikan beberapa contoh karya visual dengan membandingkan karya desain grafis atau desain komunikasi visual dengan karya seni rupa. Perbedaan yang pertama antara desain dengan seni rupa dapat dilihat dari gagasan suatu karya visual tersebut dibuat. Terdapat perbedaan gagasan antara seorang desainer dengan seorang seniman pada saat membuat suatu karya visual. Seorang seniman membuat suatu karya secara subjektif sebagai bentuk ekspresi dengan tujuan agar siapapun yang melihatnya dapat terikat secara emosional dan memahami ekspresi tersebut. Sebagai contoh, di sini saya menampilkan karya lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Raden Saleh merupakan pelukis sekaligus pahlawan nasional yang berjuang melalui karya lukisannya yang kritis. Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro ini merupakan bentuk ekspresi Raden Saleh sebagai wujud penentangan terhadap penindasan dan kolonialisme. Lukisan ini juga merupakan lukisan tandingan atau perlawanan atas lukisan Nicholas Feynman yang telah lebih dulu melukis peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro ini dalam karyanya yang berjudul Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Berbeda dengan lukisan Feynman yang menggambarkan Pangeran Diponegoro dengan wajah yang lesu dan pasrah, Raden Saleh justru menggambarkan sosok Pangeran Diponegoro berdiri dengan kepala tegak, tegas, dan seolah menunjukkan perlawanan. Di sini kita dapat melihat dua buah subjektivitas yang menggambarkan suatu peristiwa yang sama. Artinya bahwa suatu lukisan itu dibuat berdasarkan gagasan yang bersifat subjektif. Sedangkan desainer membuat
membuat suatu karya visual secara objektif. Suatu karya desain dibuat dengan berbagai pertimbangan dan strategi untuk memotivasi audiensnya agar melakukan apa yang menjadi tujuan dari kenapa desain tersebut dibuat. Misalnya memotivasi atau mempersuasi orang untuk membeli produk, menggunakan suatu layanan, atau mengunjungi lokasi atau mempelajari informasi tertentu. Sebagai contoh, gambar berikut merupakan desain yang dibuat untuk mempersuasi audiens agar berbelanja di Tokopedia melalui kampanye dengan tajuk Waktu Indonesia Belanja. Audiens akan merasa terpancing dengan informasi berupa kata-kata promo, diskon, cashback, dan juga gratis ongkir. Jadi perbedaan yang pertama, seni rupa dibuat dengan gagasan yang bersifat subjektif, sedangkan desain dibuat dengan gagasan yang bersifat objektif. Perbedaan yang kedua dapat dilihat dari segi fungsinya. Seni rupa memiliki sifat yang atraktif atau menghibur. Sebagai contoh, kita sering melihat atau menemui berbagai lukisan yang terpampang di dinding hotel. Lukisan yang terpajang di dinding hotel tersebut memiliki fungsi dekoratif yang menghiasi suatu ruang. Tujuannya agar siapapun yang berada di ruang tersebut tidak merasa hampa dan terhibur oleh lukisan tersebut. Walaupun sama-sama memiliki fungsi dekoratif, desain memiliki dimensi fungsi yang lain. Sebagai contoh, gambar berikut merupakan rancangan desain poster suatu event clothing expo yang berjudul Kickfest. Desain poster ini memuat berbagai informasi berkaitan event Kickfest ini, seperti kapan dan di mana event ini diselenggarakan, serta siapa saja yang terlibat di dalam event tersebut. Lanjut ke perbedaan yang ketiga, desain dan seni rupa dapat dibedakan dari bagaimana karya visual tersebut dipahami. Suatu karya seni rupa dipahami dengan cara diinterpretasi. Artinya, sebuah lukisan dapat dimaknai secara berbeda oleh setiap orang yang melihatnya. Sebagai contoh, saya menyajikan lukisan Mona Lisa karya Da Vinci. Sejak dulu hingga sekarang, banyak diperdebatkan tentang kenapa sosok Mona Lisa ini tersenyum. Dari sudut pandang romantis, orang menyebutkan bahwa Mona Lisa sedang jatuh cinta. Dan jika dilihat dari sudut pandang skeptis, tidak ada alasan apapun tentang kenapa Mona Lisa ini tersenyum. Dan kita tidak pernah tahu kebenarannya seperti apa. Siapapun dapat memiliki interpretasi masing-masing tanpa harus ada konfirmasi dari senimannya. Sedangkan desain dibuat untuk menyampaikan satu pesan yang sama. Semakin banyak orang yang memahami pesan dari suatu desain, semakin bagus desain tersebut. Misalnya, desain poster berikut. Desain poster ini dibuat agar semua orang yang melihatnya menangkap arti dan pesan yang sama. Desain poster ini memperlihatkan sosok karakter The Flash yang sedang memegang kemudi mobil BMW. Seperti yang kita ketahui bahwa The Flash merupakan karakter superhero yang memiliki kecepatan yang tinggi. Kemudian pada pojok kiri bawah poster terdapat body copy bertuliskan "A vehicle created for real speed expert", yang artinya poster BMW di sini ingin menyampaikan pesan bahwa produk mobil mereka menawarkan pengalaman berkendara dengan kecepatan yang nyata, bukan kecepatan yang dibuat-buat seperti kecepatan The Flash. Perbedaan yang terakhir dapat dilihat dari kuantitas atau jumlah output dari karya visual tersebut. Jika dilihat dari perbandingan jumlah produksi antara seni rupa dan desain, jumlah karya seni rupa bisa dikatakan lebih sedikit dan terbatas. Seringkali kita mendengar istilah mahakarya atau masterpiece yang menggambarkan seolah suatu karya tersebut tidak ada duanya. Suatu karya seni rupa bisa dikatakan sedikit dan terbatas karena proses pembuatannya cenderung dibuat secara manual dengan teknik tangan yang tinggi. Selain itu, seorang seniman seni rupa murni benar-benar
bisa meninggalkan seluruh aspek komersial dan juga manfaat dari karya yang diciptakannya. Berbeda dengan karya desain. Desain muncul sebagai bidang yang mempertemukan aspek estetika dengan teknologi, sehingga secara kuantitas, jumlah karya desain jauh lebih banyak dari produk karya seni rupa. Hal ini dikarenakan proses pembuatan desain sudah bersentuhan dengan modernisasi atau industrialisasi yang memungkinkan suatu karya desain dapat diproduksi secara massal. Sampai sini semoga teman-teman bisa memahami perbedaan batasan antara desain dengan seni rupa. Topik berikutnya kita akan membahas perbedaan antara desain grafis atau desain komunikasi visual dengan bidang desain yang lainnya. Terdapat berbagai cabang dari keilmuan desain. Di antaranya ada desain interior, desain arsitektur, dan juga desain produk. Secara sederhana, kita dapat membedakan berbagai bidang desain ini berdasarkan dari output produknya. Output produk dari karya desain grafis atau desain komunikasi visual dapat dikategorikan ke dalam karya dwimatra atau dua dimensi yang dapat dirasakan melalui indera penglihatan saja. Sedangkan output produk desain lainnya seperti desain interior, arsitektur, dan desain produk terkategorikan ke dalam karya trimatra, yaitu karya yang memiliki bangun ruang. Misalnya, desain interior dengan hasil penataan ruangnya dan desain arsitektur dengan hasil rancang bangunnya. Selanjutnya, pada topik yang ketiga, kita akan mencoba memahami fungsi dari desain grafis atau desain komunikasi visual. Output produk dari bidang desain grafis atau desain komunikasi visual memiliki 3 fungsi, yaitu to inform atau fungsi memberikan informasi, to identify atau fungsi identifikasi, dan to persuade atau fungsi persuasi. Suatu karya desain dapat memuat salah satu atau kombinasi dari ketiga fungsi tersebut. Sebagai contoh, saya akan mencoba menyajikan sebuah desain poster yang memuat ketiga fungsi tersebut. Sudah terlihat, desain poster ini memuat fungsi informasi, di mana kita dapat mengetahui bahwa melalui aplikasi Digi, kita dapat melakukan transaksi atau pembayaran. Informasi ini kita peroleh dari headline yang bertuliskan bayar apapun, semua bisa pakai Digi. Kemudian, secara fungsi identifikasi, kita dapat mengetahui bahwa aplikasi Digi ini merupakan produk dari Bank BJB. Terlihat dari penggunaan identitas warna dan penggunaan identitas berupa logo Bank BJB. Dan sebagai fungsi persuasi, poster ini memuat sosok Isyana Sarasvati, karakter yang masuk di kalangan anak muda. Dengan kata lain, penggunaan sosok ini diharapkan dapat mempersuasi generasi muda agar menggunakan aplikasi BJB Digi. Sekarang kita masuk ke topik bahasan yang terakhir, berkaitan dengan prinsip dasar desain grafis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seni rupa dan desain sama-sama memuat suatu komposisi karya visual menggunakan basis pengetahuan yang sama, yaitu berakar pada keilmuan seni rupa. Dengan demikian, baik elemen dasar desain dan prinsip dasar desain yang akan dibahas pada topik ini merupakan adaptasi dari elemen dasar seni rupa dan prinsip dasar seni rupa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sama seperti elemen dasar seni rupa, elemen desain juga tersusun dari elemen-elemen dasar seperti titik, garis, bentuk, bidang, warna, ruang, dan juga tekstur. Dan bagaimana cara kita mengkomposisikan elemen dasar desain ini pun sama persis seperti bagaimana kita menerapkan prinsip dasar seni rupa, seperti kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, dan penekanan.
Sekian paparan materi dari elemen kompetensi yang ketiga, yaitu menjelaskan pengertian dasar desain sebagai bagian dari lingkup seni rupa. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Video berikutnya akan berlanjut ke elemen kompetensi yang keempat, yaitu membahas sejarah seni rupa dan desain. Jika penasaran tentang sejarah perkembangan seni rupa dan desain, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.